Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Satu organosfosfat itu dua jenis insektisida yang dicampur dalam satu kemasan. Itu kebanyakan isinya itu sebagian besar. Dokter, waktu zaman dulu Ya. kita nonton TV. Ada beberapa yang sampai sekarang nih program-program TV yang bagus kan ya. Iya. DDB, dokter ingat. Apa Jam itu? 9 biasanya dok, 9 malam. Pembawa acaranya yang paling sering itu Anita Rahman Chaniago. Ada Chaniagonya, tapi belakang Anita Rahman doang tuh. Ibu Anita Rahman. DDB inget dok? Enggak. Dunia dalam berita. Oh. Nah, di setiap jam 7 atau setengah 8 itu ada iklan-iklan. Dikumpulin di situ dok. Dikumpulin iklan-iklan, apa sebutannya masalah iklan itu ya? Pokoknya kan iklan dulu kan sporadis, ada di mana Iya. di mana, tapi dikumpulin setengah jam, iklan kumpulin situ semua. Dan apa yang terjadi dok? Apa? Iklan itu kemudian dikompilasi, dijadiin satu sama lain, jadi cerita-cerita lucu. Nah, jadi ada iklan obat nyamuk. Saya sebut aja namanya dok ya biar adil ya. Ada dulu yang terkenal Mortein, Baygon, ya. Nah, sehingga kemudian ada cerita iklan yang dikompilasi tadi dok. Kalau sekarang tuh ada yang pinter bikin kompilasi sehingga lagu itu bisa kompilasi jadi lagu yang lain gitu kan. Nah, dulu iklan itu ada cerita, saya lupa kalau nggak salah, iklan itu sebenarnya awalnya tuh masalah dikasih teh gitu ya. Dia nyebutnya gini, Bu, ayah pulang. Ingat dok? Mungkin yang generasi dokter, kalau saya kan umur 22 tahun dok, jadi saya nggak hafal. Bu, ayah pulang. Lanjutannya apa? Semprotkan Baygon sayang. Karena ada iklan Baygon yang ngomongnya semprotkan Baygon waktu anaknya pada banyak nyamuk. Jadi bayangin bapaknya pulang semprotin Baygon. Nah tadi dokter Jawa waktu kita ngebahas masalah bunuh diri kan bilang orang bunuh diri menggunakan insektisida, dan kebetulan merek tadi yang orang itu identik sebagai yang paling banyak dipakai. Seperti itu di pemberitaan-pemberitaan. Walaupun saya nggak yakin semuanya menggunakan merek itu, ya. Itu kan sama aja seperti kita kalau beli di Indonesia nih dok ya. Dokter beli motor bilangnya beli apa dok? Kalau orang beli motor di Indonesia beli apa? Vespa. Orientasinya Eropa, Italia itu. Kalau zaman dulu orang beli motor bilangnya beli Honda. Oh iya. Ya, beli Honda. Padahal ada banyak, ada Yamaha. Yamaha slogannya selalu di depan bahkan sekarang. Saya suka dengan Valentino Rossi VR46, ya. Padahal ada juga ada Kawasaki, ada Suzuki gitu kan, semuanya merek-merek bagus tuh. Kebelakangan ada Ducati dan sebagainya. Kalau kita mau beli pompa air, bilangnya beli Sanyo. Padahal ada Shimizu, ada Wasser, ada banyak pompa-pompa air lainnya, gitu. Nah, saya mau tahu dok, sebenarnya yang namanya obat nyamuk itu kan ada beberapa model, yang aerosol, obat nyamuk cair, dan obat nyamuk bakar. Ada 3 nih dok ya. Kenapa kemudian itu
yang dipakai untuk orang media untuk bukan media, jadi apa sih, digunakan untuk keperluan ritual bunuh diri? Karena gini, orang kalau mau bunuh diri udah pasti nyari yang paling gampang diperoleh. Kalau bisa di masyarakat yang paling banyak adalah merek tertentu, maka dia akan pakai itu. Ya pakai itu karena itu gampang diperoleh. Prinsipnya cuma itu, bukan gara-gara apa gampang diperoleh. Dan satu lagi, ciri-ciri kalau orang misalnya minum racun seperti itu, jumlah dosisnya itu harus cukup mematikan. Karena kalau enggak bikin malu, Frankie. Pernah tahu nggak orang bunuh diri tapi malu? Dia bunuh diri, masuk ke rumah sakit, dibilas-bilas, akhirnya ujung-ujungnya dirawat di rumah sakit 2 minggu, 3 minggu, tapi dia nggak mati juga. Itu namanya bunuh diri yang bikin malu, Frankie. Kalau nggak berhasil soalnya. Karena dosisnya harus banyak. Nah, untuk merek-merek tertentu itu jadi begini, kalau di dalam bahan insektisida itu, karena insektisida kita ngomong, karena itu yang terbanyak dipakai kalau untuk bunuh diri dengan cairan begitu. Dia itu ada 2 komponen, kebanyakan komponennya. Satu karbamat, satu organofosfat. Itu 2 jenis insektisida yang dicampur dalam satu kemasan. Itu kebanyakan isinya itu, sebagian besar. Organofosfatnya di klorfos, itu yang itu karbamat. Nah, itu 2 itu. Nah, yang ini 2% biasanya karbamatnya, sedangkan di klorfos itu 0,5. Zaman yang lebih dulu lagi itu populernya Endrin nih, Dok, ya. Endrin jarang diituin, karena kenapa? Mereka tuh jarang dipakai. Biasanya Endrin tuh nggak kebanyakan orang udah nggak pakai lagi. Kenapa? Kalau di itu residunya kan pada nempel lagi. Jadi dia nggak itu. Jadi kalau yang biasanya disemprot gitu itu yang relatif dianggapnya aman. Tetapi kalau disemprot terlalu banyak juga sama aja. Jadi sebelum zaman Baygon dan kawan-kawan populer itu Endrin tuh. Iya. Bahkan Baygon. Jadi artinya kenapa itu sangat mudah? Karena kalau orang bunuh diri pakai begituan, dosis yang mematikan itu 1 gelas 200 cc. Jadi artinya kalau memang niat benar-benar mau bunuh diri, ya saya ajarin aja sekalian supaya jadi jangan malu. Harus 1 gelas. Hati-hati, Dok. Jangan ngajarin itu, Dok. Tapi kalau yang benar ya, ini kalau dokter, kalau kita di kedokternya gini, meninggalnya benar nggak gini, coba kamu hitung berapa banyak. Karena setiap bagian komponen itu lethal dosnya beda-beda. Nah, Dok, tadi kan saya sebut ada lethal dose. Nah, kalau mau bunuh diri yang benar sesuai dengan lethal dose, ada hitung-hitungannya, Frankie. Untuk supaya diserap sama tubuh dan menghasilkan kematian gitu ya. Nah, gini, Dok, tadi kan saya sebut ada 3 bahan: aerosol, cair, dan obat nyamuk bakar. Aerosol kita semprotin terus gitu, Dok. Mati nggak orang? Udah pernah kejadian? Capek, Frankie. Atau sebaliknya, Dok, obat nyamuk bakar kita ancurin, kita gerus, campurin sama air, kita minum. Nggak bakal bikin mematikan karena dosisnya nggak bakal cukup. Jadi kalau yang namanya itu juga maksudnya gini loh, kalau ada satu insektisida komposisinya beda, kamu sih hitung ini letalos mematikan berapa banyak, ini matikan berapa banyak. Jadi kalau dia digabung begitu, dia kalau minum segini baru mati. Jadi artinya untuk bunuh diri pun orang mesti punya hitung-hitungan. Jadi nggak sembarangan. Tapi sekarang pertanyaannya begini, apa yang terjadi kalau orang minum begituan? Sebenarnya dia efeknya kenapa orang kok bisa bikin mati gara-gara gitu? Jangankan orang bunuh diri, Dok. Untuk sebagian orang menghidup semprotan aerosol ataupun obat nyamuk yang cair yang disemprot aja tuh bisa bikin kelayangan, Dok. Kelayangan, sesak napas. Kalau yang asma bisa asma, Frankie. Ya kan? Apalagi dia minum. Ya, tapi apa yang terjadi? Ngapain itu racun itu masuk ke, ini diminum kan? Masuk ke mulut, ke kerongkongan, ke lambung. Ya, itu mesti saya tanya, saya yang pernah minum, Dok. Saya nggak pernah minum, jadi saya nggak bisa jawab pertanyaan dokter. Dia masuk sebenarnya dia nggak ngapain sih itu racun itu ngapain? Iya, gitu. Jadi silakan dokter Jaya jawab sendiri, Dok. Dia masuk di lambung segala macam, terus dimasuknya ada di lambung kan usus 12 jari, kan diserap masuk ke darah. Dari darah masuk ke hati, disebar ke seluruh tubuh. Nah dia itu bekerjanya di persambungan saraf ke saraf
Kan dari saraf ke saraf tuh nyambung menyambung. Nah, dia mengganggunya di situ, Franky. Jadi sarafnya yang diserang. Iya. Nah, makanya akibat sarafnya diserang yang terjadi apa? Orang yang minum Baygon, biasanya kalau dia baru masuk ke lambung, dia mual, dia muntah. Obat bisa nyamuk muntah. cair lah, Dok. Kesian merek itu, Dok. Enggak, bukan merek itu. Saya nggak ngomong semua obat nyamuk sama. Cuman jenisnya beda, bahan kimianya, insektisidanya beda, Tapi yang dosis diserang letalnya yang mematikan juga beda. Jadi kita nggak ngomong secara umum. Dok. Tapi masalahnya kenapa insektisida itu di seluruh dunia tuh sama dipakai. Tadi kan dokter bilang masalah lethal dose. Lethal dose. Jadi alkohol juga atau minuman keras, Dok. Ada lethal dose. Lethal dose-nya. Jadi kalau orang yang lebih kaya kayaknya kita anjurin pakai alkohol minuman keras aja, Dok ya. Ya tapi masalahnya soal ya nggak tahu, itu kan namanya pilihan, Franky. Kamu nggak bisa bilang, oh kamu mesti sama cewek yang kurus, kamu cewek gendut, itu selera, Franky. Nggak, maksud saya biar masuk beritanya tuh bagus gitu, Dok. Meninggal bunuh diri karena minum 4 liter minuman keras. Kan sebenarnya yang namanya obat itu pun racun. Kalau kamu minum bunuh diri gara-gara minum misalnya paracetamol 10 tablet, ya mati juga, Franky. Ya, kayak contoh di Amerika kan ada yang namanya MM, artis MM. Inisialnya MM. Kita nggak boleh sebut itu Marilyn Monroe. Ya kan? Meninggal kan karena overdosis. Ya. Gitu kan? Nah, itu kan ternyata kan penyebab bunuh diri karena obat yang disalahgunakan, Dok ya. Nah, tapi di Indonesia itu kecenderungannya beda, bukan obat ya. Si obat nyamuk tadi. Karena ini obat itu biasanya tuh efek racunnya itu tinggi, Franky. Jadi kalau dia makan berlebihan banget itu. Tapi kalau yang namanya insektisida itu sendiri udah racun. Jadi nggak banyak-banyak pun lebih cepat mati, Franky. Nah, sekarang yang terjadi adalah dia menghambat ituan saraf. Nah, ada yang dia menghambat saraf. Jadi apa yang terjadi biasanya sih di orang itu menjadi kejang-kejang. Terus dia ininya berbusa karena dia kurang dari kan. Dia kejang-kejang, dia terkocok begitu. Terus kemudian dia keluar lendir banyak. Dari saluran pernapasan. Makanya dia jadi banyak busa segala macam itu. Nah, jadi kalau orang itu sekarang masalahnya gini, kan kita nggak tahu kalau sampai itu kejadian kapan kita curiga bahwa dia keracunan insektisida. Ada di rumah nih kejadian, karena seringkali di dalam masyarakat. Apa yang tahu kapan kita curiga bahwa dia keracunan insektisida? Pertama, pada waktu kita mau nyemprotin obat nyamuk habis. Ya. Terus kedua, bau obat nyamuk tersebut bukan habis, yang jelas yang ada di gelas sisanya, Franky. Ada gelas bau minyak tanah, baru insektisida. Ya, kalau dia dari itu rajin amat, Dok, pindahin ke gelas. Kan langsung ditenggak dari botolnya. Nggak pernah kejadian. Nggak pernah. Orang minum insektisida dibuka, ditaruh di gelas, dia minum di gelas. Kalau dia nggak pernah ditenggak gitu ya? Nggak ada. Emangnya orang lagi mau mabuk. Mana ada. Jadi pasti ada sisa insektisida di dalam gelas. Itu. Jadi terus ada bau insektisida. Bau insektisida apa? Bau minyak tanah. Ya. Jadi yang bau itu bau minyak tanah. Pelarutnya kan kebanyakan pakai minyak tanah dia tuh. Nyari bau minyak tanah dari tubuh orangnya atau di daerah sekitarnya. Terus kalau dia minum begitu kan, masih berceceran nih. Kalau dia mungkin gemetarannya cecerannya itu bikin kulit tuh jadi rada kehitaman, Franky. Kelihatan gitu bekas aliran itunya. Membuat kulit jadi rada hitam, kelihatan. Terus kalau kita cium bau minyak tanah, udah pasti gitu. Nah, sekarang kalau udah kayak gitu apa yang mesti dilakukan? Jadi sebelum diotopsi dalam aja tuh udah kelihatan tuh, udah di TKP aja kita udah tahu. Gitu mesti diapain? Dikeluarin. Dikeluarin, dibilas istilahnya, Dok ya. Bagaimana kalau di rumah? Caranya coba kamu kasih tahu. Jangan ngomong sembarangan. Dibilas pakai apa? Dirojok pakai kedondong. Enggak. Diapain? Kita mengeluarkan itu ada beberapa cara menurut saya nih, Dok ya. Tapi nanti kalau salah dokter yang urusan ngebetulin. Pertama, disuruh minum air kelapa. Air kelapa. Minumnya biar banyak. Ya. Kedua, kalau nggak itu minum air susu. Minum air susu, kasih susu. Yang setahu saya seperti itu, Dok. Jadi artinya kita berusaha mengeluarkan yang ada di lambungnya sebanyak mungkin supaya dosisnya itu
keluar, tidak jadi mematikan air kelapa. Kalau kamu kasih air kelapa gitu malah kamu dorong masuk ke dalam, makan diserap lagi. Oh gitu. Ya bagus dong. Sesuai target. Diserap masuk seluruh tubuhnya. Ya tadi yang masuk sekian diserap semua ke dalam tubuh. Nggak boleh dikasih. Kenapa? Kalau kamu kayak gitu-gitu ya, yang paling dilakukan suruh kamu muntahin aja. Sodok aja mulutnya, dia muntah. Usahakan supaya dia muntah. Tapi sebenarnya kalau kita kasih apapun itu juga bahaya. Kadang-kadang itu malah dia nyasar, dia keluar masuk ke paru. Oh, berarti ada yang nggak bahaya nih dok kalau soal keluarin tadi. Apa? Suruh cium terasi. Kalau doyan terasi malah dicium terus. Cium terasi rasanya baunya bukan main gitu kan, jadi dia muntah. Siapa bilang terasi bau? Kamu jangan menghina orang loh. Enggak kan? Buat beberapa orang terasi itu wangi loh. Iya. Tahu nggak? Ini saya punya keluarga. Ya istilah bau sama wangi kan cuma istilah tuh dok. Iya. Ada bau minyak tapi wangi kita jangan bilang. Kamu bilang itu bau, salah. Karena kenapa ada saudara saya yang asalnya dari daerah Bangka. Bangka kan terkenal dengan terasinya. Cirebon. Enggak, orang Terasi. Bangka. Bangka juga makan terasi, Frank. Itu yang nama terasi segeblek itu dibakar sama dia, dimakan. Dimakan bukan pakai cabai loh. Jadi dimakan. pengertian saya bahwa gini, kan ada orang ngomong minyak wangi. Ya. Minyak wangi itu kan wangi kan ya, tapi disebutnya bau minyak wangi gitu. Nah ini bau model bau terasi gitu. Enggak, tapi itu bukan nggak bikin muntah. Yang bikin muntah kalau orang memang nggak suka terasi. Nah itu kamu bilang orang yang nggak suka terasi nyium itu. Yeah. Nah kalau orang nggak suka duren, ya kasih duren. Karena Muntah ada dia. cucu saya nggak suka duren, begitu lihat bau aja dia bisa muntah-muntah, Frank. Nah iya. Itu. Kasih begituan gitu. Tapi sebenarnya- atau kalau nggak tadi kalau mau rada kasar dikit sodok gitu Ya kan. sodok, emang bukan kasar, itu yang paling benar disodok. Kalau mau disodok keluar, jangan malah dikasih air kelapa segala macam masuk semua ke dalam. Itu suatu hal yang menyempurnakan dok. Nah, yang paling penting bukan itu, bawa ke rumah sakit secepatnya. Karena sebenarnya untuk ngeluarin itu yang harus dilakukan Jadi oleh dokter bilang katanya kalau di rumah. dia nggak maksudnya cepat-cepat dibawa ke rumah sakit, jangan coba ditolong di rumah. Oh jangan coba ditolong di rumah. Bawa ke rumah sakit, karena di rumah sakit tuh itu namanya kedaruratan medis. Di UGD itu ada dua, kedaruratan bedah, sesuatu yang harus dibedah, misalnya kaki patah. Ada kedaruratan medis yang harus ditolong secara medis. Jadi sampai ke sana itu kerjaan anak mahasiswa tingkat 4 orang, wah kerjaan baik, langsung kemudian orangnya dimasukin selang ke dalam lambung, disedot, isi susu, sedot ya, jadi benar-benar dibilas dengan susu, Franky. Berarti susu benar dong ya? Susu benar, tapi kalau dari luar kita minum sendiri bisa kan belum tentu masuk ke situ. Tapi kalau dibilas lambung memang betul yang dari situ dikeluarin. Jadi langsung dari lambung keluar masuk gitu loh. Oh. Itu namanya bilas lambung. Berarti- Itu kerjaan anak tingkat 4. Oh, berarti dok, walaupun kita bilang coconut milk atau santan dok ya, itu juga nggak bisa dipakai. Enggak. Walaupun sama putihnya dan sama dia punya kan kadang-kadang soto Betawi ini dok. Kalau di Jakarta dia nggak pakai santan lagi, dia pakai susu. Nah, itu satu. Yang kedua, di UGD itu dikasih antidotum. Antidotum tuh anti racun, anti insektisida. Antinya obatnya namanya sulfas atrofin, SA. Satu ampul kecil gini isinya 0,2 miligram. Dikit banget. Ya. Sekali suntik 10. Dia 4 ampul suntik cus. Terus dilihat, tadi busa, buih-buih. Sampai dia kering. Nanti bibirnya kering, busanya hilang sama sekali, berarti itu udah cukup. Selama belum kering, busanya yang belum hilang, berarti masih kurang Masih obatnya. kurang. Satu box ini isinya 100 ampul. 100 ampul. Kadang-kadang satu pasien bisa ngabisin 48. Kadang-kadang sampai 96. Jadi kadang-kadang keluarga kaget. Loh itu banyak amat tuh, dia apa tuh? Itu anti baygon atau anti baygon, anti insektisida. Kasih lagi. Terus kok banyak amat sih keracunan? Enggak, dokter tahu patokannya adalah sampai dia kering. Bibirnya kering, liarnya kering. Itu artinya kering itu artinya sudah ternetralisir semua. Otak saya kenapa? Saya ketawa dong. Kenapa?
Dokternya terlalu bersemangat dimasukin 100 dok. Insektisidanya habis, tapi tidak keracunan antidotumnya tadi dok. Bisa nggak dok? Kalau kelebihan juga ya kagak boleh itu. Nah. Tapi kalau dokternya nggak kasih obat terus sampai sebanyak itu sampai dia kering, dia nggak ketolongan kayak. Itu ngelihatnya sampai keringnya itu kita nunggunya tuh berapa lama dok? Enggak, langsung suntik masih berbusa, suntik lagi sampai dia sama sekali busanya hilang. Jadi artinya orang yang kena seperti itu walaupun dengan dosis yang cukup untuk mematikan masih bisa selamat. Bisa kasar cepet. Nah yang jadi masalah adalah setelah kejadian lama masuk ke rumah sakit, itu berapa lama? Sehingga dia bukan soal lama. Kalau dia perut kosong langsung diserap semua habis berarti kan lebih susah. Jadi artinya sambil perjalanan boleh kita kasih susu. Jangan ditolong cepet-cepet ke rumah sakit. Kamu kasih susu itu bikin itu jadi lama, malah sampai ke rumah sakit racunnya udah masuk ke badan semua. Enggak, maksudnya kita bawa nih dok. Enggak, pokoknya jangan kasih pertolongan lah. Jangan kasih pertolongan kalau ada keracunan kayak gitu. Jangan kasih pertolongan, kalau bisa ditidurin, kepalanya di bawah, ini ke atas. Jadi kalaupun dia ngalir ke bawah gitu loh. Ntar tuh racunnya ngalir ke kepala lagi dok. Enggak, kan di dalam saluran napas, pencernaan. Nggak mungkin dia keluar di mulut. Tapi biasanya sih reaksi badan kalau kayak gitu dia pasti muntah-muntah, Frankie. Muntah-muntah artinya memang kita nggak usah diapa-apain, dia muntah sendiri. Tapi cepet ke rumah sakit, ya itu yang paling penting. Nah, tadi dokter kan bukan nganjurin sih, ngasih apa namanya, petunjuk. Kalau mau jangan bikin malu, tuh artinya lebih daripada. Ya maksudnya kalau mau bunuh diri pinter-pinter dikit lah. Ada orang misalnya gantung diri tapi gantung diri kagak meninggal juga. Bunuh diri. Soalnya kalau yang ini sakit tuh Frankie. Habis dibilas gitu selesai gitu dia bisa berhari-hari tuh sakit tuh itu saluran makannya. Nah, yang saya mau nanya gini dok. Seumpama orang yang sudah menggunakan lethal dose tadi 1 gelas lebih deh. Tapi kalau kemuntahan yang dia kagak. Saking dia aus nih dok ya. Dihajar dua gelas, 2 gelas, ya ini misalnya nih dok, yang saya kasih yang ekstrim, contoh yang ekstrim, 2 gelas, tapi kemudian ditolong dengan 100 ampul kalau 1 gelas. Oh enggak, bukan soal ampul, sebisanya ditolong yang jadi pertolongan pertama bilas. Bukan netralisir. Ya, artinya berhasil. Netralisir itu menghilangkan yang sudah masuk ke badan. Akhirnya bisa dibilas nih dok, bisa diselamatkan. Ada pengaruhnya nggak efeknya terhadap otaknya dia dok? Oh enggak. Ataupun organ-organ lainnya? Dia bisa balik lagi. Dengan dikasih obat anti racun tadi, SA itu sulfatrofin, dia kembali normal lagi. Nggak ada masalah terhadap misalkan contohnya. Nggak ada gejala sisa nggak. Hatinya rusak, ginjalnya rusak. Nggak ada. Nggak. Nah itu cuma semata-mata itu. Tetapi seringkali yang terjadi adalah orang itu terlambat sampai ke rumah sakit, sehingga dikasih obat pun sampai 96 ampul pun dia masih belum atropinisasi, belum sampai ternetralisir. Kalau lebih daripada 100 dok yang dikasih ampulnya? Nggak ada masalah, bukan soal ampulnya. Ya artinya dia masih belum kan kering. Artinya sebelum dia selesai dinetralisir, kita boleh kasih segala macam. Jadi seberapa banyak yang masuk kan kita nggak tahu masuknya berapa. Suntik, lihat masih ada busa, suntik lagi. Itu bukan soal ampulnya, tetapi kan itu soal yang masuknya berapa. Masuk berapa itu ampulnya lebih banyak lagi. Ya, artinya kayak tadi ternyata setelah 100 pun belum cukup dianggapnya, masih terus dikasih lagi nggak masalah. Ya, terus nggak ada masalah, nggak bakal nanti kelebihan enggak. Itu nggak pernah ada kejadian begitu. Jadi dokter tidak. Tadi saya nanya sama dokter itu buat nakut-nakutin itu dok. Kalau orang bunuh diri nggak jadi mati, rusak ininya nggak jadi matinya sengsara gitu dok. Nggak, tapi itu kadang-kadang orang itu merasa pinter-pinteran sendiri. Dicoba ditolong di rumah, udah ketolongan baru dibawa ke rumah sakit. Sampai rumah sakit udah nggak bisa ketolongan. Karena yang nyerap udah hampir semuanya keserap. Jadi kalau udah keserap udah nggak ketolong tuh dok ya? Enggak. Tapi biasanya juga kan orang habis minum ketahuannya baru berapa saat kemudian dok. Padahal kalau dia begitu masuk kan udah langsung. Enggak. Kalau orang kadang-kadang gini, kalau bunuh diri yang benar-benar itu mungkin nggak ketolongan. Karena kenapa?
Kalau bunuh diri yang benar-benar dia Diam-diam. masuk ke kamar, dia diam-diam dia kunci dari itu, ya nggak bisa tahu. Tapi kadang-kadang orang banyak yang melakukan bunuh diri dengan insektisida itu untuk nakut-nakutin doang. Nah, kalau memang tujuan itu nakut-nakutin doang, kalau menurut saya, ya jangan diminum, olesin di bibir aja. Udah bikin orang panik, wah gitu dibawa ke rumah sakit, gak ada yang masuk, jadi kita nggak perlu dibilas, Bang. Ya. Kalau saya mah mungkin anjurannya bukan gitu, Dok. Beli kalengnya yang sekarang bukan pakai kaleng ya, saya udah pakai botol plastik ya 1 literan gitu ya. Isinya dibuang, dikocok-kocok, isi sama sirup stroberi, minum. Wah, 3 gelas juga nggak Nah, apa-apa. sekarang pertanyaannya begini, Frankie. Bisa nggak orang sebenarnya melakukan pembunuhan terhadap orang, tetapi dia mengkamuflasenya seolah-olah itu minum baygon, minum insektisida? Itu kalau kita ngomong bisa nggak bisa ya tetap bisa. Ya. Tapi kan itu Pernah apa nggak? Ada. perlu kepintaran. Taunya dari mana? Ya kalau orang nggak tahu cara bagaimana bekerjanya baygon dan sebagainya Oh, kan nggak perlu. keperiksa sama ahli forensik seperti Dokter Jaya. Nggak perlu, karena dia yang kececeran di kulit itu menimbulkan warna hitam. Kalau dia minum sendiri dengan sukarela, paling berupa tetesan mengalir ke bawah. Tapi kalau dia berantakan begini-begini, itu adalah dicekokin, Bang. Dicekokin. Apalagi kalau kita otopsi, makanya kasus itu harus diotopsi. Diotopsi ternyata lambungnya kosong. Lambungnya kosong, nggak ada, tapi di sini ada itu. Berarti itu bukan itu keracunan. Tapi kalau ada di sini masuk ke sini, kan bisa aja orang dicekokin itu masuk ke dalam lambung. Tapi di dalam organ tidak ada. Di darah nggak ada, di hati tidak ada, di otak nggak ada insektisida di dalam organ-organ dalam. Itu kan kasusnya. Artinya kan setelah mati baru dituangin. Dia nggak keserap. Ya nggak mungkin dong Itu meninggal. kan mirip yang cerita yang itu, Dok. Apa? Yang di film. Apa? Nggak saya ngomong dan Dok. Enggak, tapi saya punya pengalaman begini, Frankie ya. Sekali waktu kejadian, nih ada orang di depan pacarnya ngancam, gua mau bunuh diri nih karena lu udah gak sayang lagi sama gue. Dia pacarnya itu pergi, begitu balik lagi dia lihat dia udah tergelepak dengan mulut berbusa, ada setengah gelas keisi sama insektisida. Nah, si pacarnya kemudian karena pengalaman, tadi saya ngomong nih ya, dia pengalaman bahwa pernah punya kakaknya itu minum baygon, kemudian ditolong dengan susu, sama dia diisi susu gitu, disuruh muntah, ternyata nggak keluar atau apa, pokoknya nggak tertolong lah, artinya masih tetap teler gitu loh. Akhirnya mau dibawa ke rumah sakit. Rumah sakitnya sebenarnya dekat, jaraknya cuma 15 menit, nggak sampai 15 menit lah naik motor. Di daerah nih, dia mau pergi ke situ, katanya diingat ternyata itu tanggal 5 Oktober, Hari Angkatan Bersenjata. Ada defile keliling-keliling itu, dan dia punya motor bodong. Kan di daerah banyak motor bodong. Banyak motor banget. yang dibeli dari yang dicolong dari Jakarta dibuang ke sana. Ya pokoknya motor-motor yang nggak pakai nomor lah. Nah, di sana itu gara-gara ada Hari Angkatan ABRI itu kan banyak penjagaan polisi. Dia takut dong ketangkap polisi. Jadi gara-gara itu dia mau ke rumah sakit yang mestinya cuma 10 menit 15 menit. Dia keliling-keliling lebih dari setengah jam baru sampai rumah sakit, baru sampai UGD. Masuk ke UGD. Di UGD ditolong, dibilas lambungnya, disuntik sama SA. Waktu dia suntik, bapaknya si ini perempuan nih, nanya, apa tuh dok yang disuntik? Anti insektisida katanya. Ini keracunan insektisida gitu. Kok banyak dok? Ya banyak tuh, sampai berapa puluh ampul. Ternyata nggak ketolongan, meninggal. Karena terlalu lama di jalan. Ya terlalu lama, ada usaha-usaha di rumah lah. Udah keserap segala macam lah ya. Masalahnya anak ini adalah anak tunggal. Yang meninggal ini. Bapaknya wartawan. Dia kagak puas kan, meninggalnya di rumah pacarnya.
Dia lapor polisi. Dia bilang anaknya dibunuh, diotopsi. Nah ini kebetulan ketemunya sama dokter yang tidak punya pengalaman dan tidak pernah, nggak punya pengalaman atau mungkin juga nggak belajar. Dia diminta otopsi. Waktu diotopsi, dia tuh udah lupa otopsi seperti apa. Jadi di otopsi dia buka kepalanya, dia nggak tahu ini ada apa. Dia panggil nih temennya yang dokter bedah. Otaknya apa nih? Dia bilang pelebaran pembuluh darah. Otopsi kan mestinya dikeluarin terus dipotong-potong segala macam gitu loh. Dan mestinya juga diambil sampel kan. Diperiksa jantung, paru. Jantungnya cuma ditarik keluar dong. Jantungnya pelebaran pembuluh darah. Paru-parunya bengkak. Udem, paru. Dia tanya temennya, apa? Udem. Periksa. Terus udah gitu dia cuma pikir bahwa baygon itu masuk ke dalam lambung. Lambungnya tuh diikat kan di sini kerongkongan nih. Di atas, di ujungnya kerongkongan diikat. Di ujung yang mau ke usus 12 jari diikat. Jadi lambungnya itu dikeluarin. Dikirim ke puslapfor. Minta periksa insektisida itu gitu. Udah gitu udah tutup. Dia mengharapkan nanti dari sana keluar insektisida ini. Jadi meninggal gara-gara insektisida itu kan udah selesai. Masalahnya insektisidanya diperiksa di puslapfor negatif. Nggak ada. Dia bingung kan. Jadi sakit apa? Dia bilang meninggal karena gangguan oksigenasi. Karena kelompok busa kan. Oksigenasi. Udah. Bapaknya bilang, anak gue kagak keracunan insektisida, dikasih obat insektisida sampai berapa puluh ampul, dokternya malpraktek, salah diagnosis. Digugat dokternya. Jadi dianggapnya salah diagnosis. Ya, akhirnya kan berantem nih jadi dokter UGD sama berantem yang dokter otopsi ini. Sama-sama dokter umum. Berantem. Gua digugat gara-gara lo ngomongnya kayak gitu. Nah sekarang kejadiannya sama dia apa, Franky? Dok, kejadiannya apa sebenarnya? Kenapa salah negatif diagnosis? Jadi Enggak, kesalahan diagnosis dari mana kesalahan diagnosis? Sekarang yang ngomong nih sekarang DR Franky SPF. Jadi yang di perut, di lambungnya itu sudah habis diserap, Dok. Jadi sudah habis diserap, yang nggak akan ketemu dia punya itunya lagi ya. Harusnya dicari di organ-organ lain yang terkena si minyak tanah kandungan si obat insektisida tadi. Kalau ketemu di situ ya berarti benar ada. Ya artinya kan belum tentu salah juga. Nah, kira-kira beberapa bulan kemudian saya dipanggil ke situ, itu luar pulau, Franky, untuk melakukan otopsi ulang. Saya kan tidak tahu, saya pikir katanya udah diotopsi. Oke, itu udah berapa bulan nih, 6 bulan kalau nggak salah. Begitu dibuka itu masih utuh, tapi berjamur badannya. Saya bilang diawetkan, iya diformalin katanya. Diformalin pakai sistem suntik-suntik gitu loh. Jadi artinya makanya utuh. Kalau enggak itu udah belenyek. Saya udah bilang otopsi belum tentu ketemu apa-apa. Ternyata masih utuh. Waktu saya buka kepalanya masih utuh, nggak dipotong. Lah ini mau bukan otopsi. Saya buka dada aja, jantung paru masih ada di situ. Lah ini kagak otopsi. Di perut kagak ada, lambung hilang. Lambungnya hilang dong. Dibawa. Gak ada. Udah gitu. Nah, ya udah. Tapi saya bilang, saya ikat nih usus halus dari tempat yang tadi diikat sama dia sampai dia perbatasan dengan usus besar. Saya buka, isi usus, cairan, sama minyak. Masih ada tuh ya? Minyak banyak. Usus besarnya saya buka, keluarin minyak banyak. Jadi ini tinja dengan minyak di atasnya. Periksa, ketemu insektisidanya. Jadi artinya memang dia bikin meninggalnya karena dia masuk ke dalam, tetapi itu masih ada barang buktinya berupa insektisida. Saya ambil hatinya juga insektisida positif, di darah positif juga. Jadi positif matinya karena itu berarti dia tidak ada malpraktek. Jadi sekarang berantemnya sama si keluarga perempuan.
Ya enggak, tapi masalahnya adalah kalau saya sih concernnya gini, saya dosen. Saya nggak pernah ngajari mahasiswa yang namanya otopsi, cuman dilihat doang. Satu. Itu namanya kuliah, Dok. Nah, yang kedua, kalau orang keracunan baygon, bukan baygon, pokoknya keracunan insektisida, yang harus diperiksa bukan isi lambungnya dikirim ke sana. Isi lambungnya diambil, isi usus diambil, isi usus besar diambil, itu yang diperiksa. Dan satu lagi, kalau dia udah diserap, artinya bukan rekayasa ya, bukan dari rekayasa karena sudah meninggal baru dimasukin insektisida, periksa darah, periksa hati, karena semuanya di metabolisme di hati. Di hati pasti ketemu insektisida itu, di darah juga ketemu. Dan kalau itu dilakukan sama dia, diambil darah, diambil hati, diambil isi lambung, isi usus halus, isi itu tanpa mengirim lambung, itu sebenarnya kasus sudah selesai. Kenapa kasus bisa begitu? Jadi ribut tuh gara-gara kesalahan itu. Artinya apa? Si dokternya Nggak salah. Yang dokter yang mana? Ada dua nih. ya ada dua. Dokter yang pertama tidak salah, dia meninggal karena terlambat. Dokter yang kedua ini Kurang teliti. salah, bukan kurang teliti, salah. Bukan kurang teliti, salah. Semua dokter kalau dia misalnya ujian sama saya nih otopsi, itu saya kasih 0. Nggak lulus lah ya. Nggak lulus lah. Untung dosennya bukan dokter Jaya. Enggak, tapi maksud saya hal kecil gitu bisa bikin kehebohan. Kehebohan. Tapi maksudnya saya ngomongin begini karena gini. In case misalnya ada kejadian, kita mendapatkan ada orang kolaps, mulut berbusa, bau minyak tanah, ada barang bukti, udah gitu cepet-cepet ke rumah sakit karena rumah sakit bisa menolong. Makin lama makin susah ditolong. Karena ada obatnya, ada antidotumnya. Dan satu, kalau misalnya sampai udah terlanjur, harus otopsi harus. Kenapa? Kalau diotopsi, fungsinya adalah untuk mengetahui benar nggak itu yang bikin mati. Ada nggak penyebab lain yang bikin mati? Jangan-jangan meninggal karena hal lain, kemudian dimanipulasi seolah-olah dia bunuh diri gitu. Nah, dan kalau mau otopsi yang benar, seluruh organ harus dikeluarkan, dipotong, dan ambil sampelnya yang benar. Ambil sampelnya isi lambung, ambil sampelnya isi usus besar, usus halus, usus besar, darah dan hati untuk menunjukkan racunnya udah nyebar. atau di kandung kemih. Enggak perlu. Kandung kemih enggak. Dia di hati dan darah itu artinya darah itu racunnya udah keserap. Nah, Dok, yang kayak gitu sih pasti bisa kedetek kan ya sama dokter forensik yang teliti kan ya? Enggak usah teliti lah Frankie, itu yang benar aja ya. Basic, asal benar aja. Dia nggak usah tahu itu apaan, tapi pokoknya kalau dia ambil sampelnya benar dikirim udah pasti yang ketemu. saya mau nanya gini, Dok. Tadi dokter Jaya bilang di Indonesia itu menggunakan obat nyamuk lah ya, kita sebutnya obat serangga ya. Sedangkan di luar negeri kecenderungannya pakai obat lain. Selain Indonesia, negara mana, Dok, yang dokter mungkin punya informasi caranya sama, mirip dengan Indonesia? Saya nggak tahu, saya nggak pernah perbandingan. Asia banyak yang menggunakan atau hanya khusus spesifik Indonesia? Enggak, di Asia juga banyak, Frankie. Banyak, cuman begini, kalau nih negara-negara yang lain-lain seperti kayak Amerika segala macam, mereka nggak gitu caranya. Dia pakai gas CO, Frankie. Knalpot. Oh iya. Dia nyalain mobil, knalpot, dia masukin ke dalam mobil, kita atur di garasi, dia meninggal. Itu lebih banyak. Lebih banyak. Di Indonesia kan mobil aja susah, Dok. Iya. Kalau pakai bajai keburu batuk. Bajai nggak ketutup, Dok. Nah, ini tren ini dimulai dari tahun berapa, Dok? Udah lama itu, Frankie. Sampai sekarang masih nggak? Masih ada tren seperti ini. Cuman tadi dokter Jaya udah mulai bergeser. Ya, bergeser ke sedikit. Tali gantung. Tapi nanti kita akan bicara sekali buku soal tali itu apa enak, yang lebih enak yang mana gitu. Dokter Jaya emang udah pernah ngerasain? Nggak, kan bisa ngundang cenayang lagi. Karena tidak tahu, kadang-kadang orang kadang-kadang misalnya contoh hukuman mati aja ya, Frik ya. Hukuman mati itu beda-beda. Di Amerika pakai kursi listrik, di Malaysia pakai gantung, di Indonesia ditembak. Itu beda-beda. Di Saudi dipenggal. Nah, jadi itu ada banyak modus, itu masing-masing ada plus minusnya. Di Eropa kebanyakan suntik. Dulu listrik, kursi listrik. Jadi macam-macam dari itu
Tapi Banyak. masalahnya begini, kalau kayak disuntik begitu, boleh nggak dokter itu menjadi eksekutor untuk kasus orang dihukum mati? Kan nyuntik kan keperluan punya posisi dokter. Kalau ingat sama sumpah kedokteran kan nggak boleh dok. Emang Harus boleh. menyelamatkan Dokter jiwa. itu tidak boleh terlibat dalam eksekusi. Dokter itu cuma dilibatkan setelah dieksekusi, dia mati apa enggak, nah dokter dipanggil disuruh periksa. Biasanya dokter dari kejaksaan. Suruh periksa udah mati apa belum gitu loh, bukan yang melakukan. Nah, Itu melanggar etika kedokteran kayaknya. nah itu juga sebenarnya saya mau bahas tuh dok. Tapi nanti deh. Ya, nanti bahas Wandi. tuh masalah istilahnya menyaksikan saja kenapa dia nggak tolong, boleh nggak gitu kan? Gitu. Nah ini dok sekali lagi untuk masalah yang obat insektisida tadi dok ya. Itu bukan obat, racun. Obat kan sebutnya obat nyamuk. Ya buat nyamuk, buat kita racun, Nek. Nah itu dia obat yang parah tuh. Ya, kenapa dikasih- nyamuk diobatin? Sakitnya apa nyamuk? Nyamuk diobatin bukannya sembuh malah mati gitu kan. Nah tapi tahu nggak kenapa dokter obat nyamuk kenapa bisa bikin nyamuk jadi mati? Pertanyaan buat dokter tuh. Dia nggak bisa napas karena itu berminyak. Bukan, Nek. bukan dok. Overdosis. Dan nyamuk tuh jangan bolehnya sedikit, tapi disemprotinnya banyak. Itu overdosis jadi mati. Nggak, tapi masalahnya bahaya apa enggak? Nanti Wanda kita ngomong itu bahaya nyemprotin obat nyamuk di rumah sampai bau-bau begitu. Terus bagaimana caranya nyemprot nyamuk yang paling bagus? Maksudnya yang paling aman buat anak-anak terutama. Oh kalau itu mah dari kecil saya udah diajarin. Gimana? Sore-sore sebelum kita masuk kamar, tutup dulu tuh kamar. Ya dulu kan tinggal saya di Tebet-Tebet itu belum ada belum pakai AC tahun 70-an ya. Itu masih udaranya gak masih enak, masih dingin. Tutup kamar, itu disemprotin Tombolnya di bawah apa di atas? di bawah. Di Dia naik ke kolong-kolong. atas, nyamuknya pintar, dulu ke mas bawah dia naik ke atas lagi. Wih, tapi di bawah kita kasih umpan. Itu kurang pintar, Frankie. Caranya nggak begitu. Kalau saya malah pintu dibuka, jendela ditutup, kita barbecue di dalam. Nyamuknya Dipuput. keluar. Ya, Itu apa? kan yang enak lagi. Daripada biar gimana ya kamu semprot begitu, dia akan nempel ke jok, ke apa, ke spray segala macam. Itu bahaya nggak buat anak kecil? Pasti bahaya lah. Nah iya, makanya walaupun kamu udah nggak berbau lagi setelah sore-sore itu malam-malam dia gitu, belum tentu dia bahaya, Frankie. Wah, ini jadi ingat masa kecil saya di Tebet, dok. Itu ya rumah orang tua cukup besar sih ya. Jadi istilahnya dia punya disemprotin aja tuh kadang-kadang nyemprotnya capek. Oh ya, semprotnya mau gitu-gitu sih. Kalau sekarang kan dipencet. Kalau semprotnya kita perang lawan nyamuk tuh. Swat. Sebenarnya yang lebih ramah lingkungan itu kalau yang pakai yang dicolok gitu loh. Cuman itu daripada yang disemprot. Semprot itu residunya itu nempel, Frankie. Iya, yang sekarang kita pakai kan begitu tuh. Jadi yang itu lebih itu. Atau kalau yang mau lebih ramah lingkungan ya pakai pohon-pohon yang anti nyamuk. Ya lavender gitu-gituan ya. Terus dokter ada mau kasih anjuran nggak kalau untuk bunuh diri yang paling eman pakai obat nyamuk apa? Belajar dulu. Itu lethal dose berapa tuh hitung. Lethal dose berapa? Oh iya, nah masalah lethal dose dok. Tadi dokter bilang kan satu gelas ini sekitar 200 mili ya dok ya. Orang yang gemuk sama orang yang Oh ya kurus. beda lah. Itu kan sekian miligram per kilogram berat badan. Makanya itu juga pengaruh. Makanya sekarang kalau mau itu lihat kandungannya apa, terus browsing lethal dose berapa. Lethal dose begini, LD 50 biasa tulisannya. Jadi arti kalau 100 orang minum dengan dosis itu 50%-nya mati, meninggal. Itu LD 50. Nah dari situ kita bisa hitung. Misalnya contoh LD-nya 10 mg per kilogram berat badan. Berat badannya 50, berarti 500 mg per gitu. 500 mg itu terdapat dalam berapa persen? Kan ini ada 2%, 2% itu berarti 2 gram per liter. Kan? 2 gram per 100 cc. Nah, itu nanti kita jadi berapa cc gitu loh. Jadi ada hitung-hitungannya lah. Nanti belajar lah Swande. Tapi saya mau kasih tahu buat yang mau yang gagal percintaan kayak gitu dok. Kalau mau itu mesti kasih tahu sama si pacarnya. Gue mau bunuh diri ya, siapin ambulans, gue nanti bawa ke rumah sakit gitu. Biar cepet.
Jangan sampai salah ya. Kalau timing nggak pas, lu nyesel lo. Nggak, tapi ke Jakarta susah Frank kalau siang hari, mendingan malam. Nggak macet. Ya. Macet nggak bisa diprediksi, ya, itu yang bisa bikin orang di tengah jalan itu. Makanya kalau di beberapa negara di luar negeri ya, mereka namanya ambulan itu ada ambulan motor lagi. Yang itu yang motor tuh dengan itunya ada ituan gitu, cepet geraknya. Ada ambulan motor ya? Wah, saya baru tahu tuh. Kalau di Indonesia ambulan ya makin lama, ambulan di Indonesia makin lama makin kecil juga sih dok, nggak segede yang dulu. Kalau di luar negeri ambulansnya aja dok, gede. Benar-benar itu truk yang dijadikan ambulans kan? Iya, tapi kalau di sini oh gitu orang ambulan ada tuet juga dia kagak pinggir lagi belum. Nah itu pinggir. tuh kurangnya kesadaran dok. Kurang ajar, bukan kurang sadar, kurang ajar. Saya jujur aja kalau saya ketemu ambulans dok, kita ada lihat di spion itu ada jarak jauh itu pasti saya minggir. Iyalah, orang lagi sakit bukan orang apa ya. Karena mungkin saya perlu sedikit kasih informasi. Ambulans itu ada dari tipe sirinenya tuh. Kita bisa tahu ini ambulans lagi gawat, darurat atau lagi kosong atau enggak. Kalau ambulansnya jujur, maka artinya jangan sampai kita juga kadang-kadang, mohon maaf ya, ambulans kadang-kadang diisinya sama yang lain. Itu kan nggak benar. Ada ambulan diisi batu kayak dulu kan? Iya. Ya, pokoknya ambulan diisi yang lain ya. Nah, kalau ambulan dalam emergency itu suara sirinenya beda dengan ambulans yang bawa pasien. Jangan teoritis, ngomongnya kayak gimana coba kamu kasih tahu. Ya susah dok, mesti agak apa, frekuensinya lebih cepat. Kalau yang lagi bawa pasien darurat itu frekuensinya Terus lebih cepat. ambulan jenazah sama ambulan orang sakit itu beda nggak? Beda dong. Apanya? Suaranya? Suaranya Beda. Kalau ambulan jenazah tuh suaranya lebih menyayat-nyayat hati. Ya enggak, nanti sekali waktu mesti dipertunjukkan. Tapi begini, tapi orang Indonesia tuh kan kadang-kadang gawat Frankie. Orang yang kerja di kamar jenazah, dia mau kondangan pakai ambulan jenazah Frankie. Bisa cepet anti macet. Itu penyalahgunaan jabatan udah gitu, tuh. Orang yang kawin itu bingung ada apaan gitu. Katanya keluar pegawai keluar buat kondangan. Untung dia nggak pakai kafan gitu. Tapi waktu saya itu aman loh Frankie. Waktu ke tahun 98 kan saya mesti bolak-balik ke rumah, ke Salemba. Bolak-balik itu jalan kan pada diblokir. Masuk perumahan nggak bisa diblokir, orang pakai pada jaga-jaga kan, nggak bisa nembus. Saya dipanggil otopsi dong, panggil ambulan jenazah datang ke rumah saya. Pok masuk, ambulan jenazah, tuing isinya bukan jenazah saya di situ. Wah itu bablas lagi, nggak ada yang berani. Ya itu kan nyetop aja nggak berani loh. Itu kan bukan penyalahgunaan jabatan karena memang ada tugasnya. Enggak, kan. tapi makanya saya tahu, saya tanya apa bedanya suaranya kalau isinya dokter forensik sama isinya jenazah lagi. Ada nggak beda? Saya nggak tahu. Sirine itu ada kodenya sendiri. Jadi tapi secara gambarannya kalau dia gawat darurat, dia punya suaranya tuh suaranya frekuensinya tuh lebih cepat gitu kan. Dan lebih keras dia punya itunya, suara ininya. Kalau yang kurang gitu gawat ya, itu suaranya lebih lambat. Dia punya apa nih? Terus ada juga kan kalau orang yang bukan ambulan gitu-gitu, misalnya siapalah mau orang pejabat mau lewat ya pakai sirine, beda nggak suaranya? For rider maksud dokter ya apapun lah. Beda. Jadi nggak. Tapi masalahnya kita orang awam nggak tahu bedanya apa, Pak. Nanti mungkin suatu ketika kita minta penjelasan dari yang lebih tahu ya. Sirine ambulans, sirine pemadam kebakaran. Nggak usah penjelasan lagi. Kita kasih contoh aja di podcast. Ini ambulan jenazah. Ini ambulan ini. Tugasnya Handy lah itu tambahin tuh ya. Enggak, daripada kita ngomong suruh orang terangin suara susah kayak. Itu ada sirine ambulans, sirine pemadam kebakaran, sirine rider. Nanti ada lagi sirine ambulan jenazah bawa dokter forensik sama satu bawa jenazah. Ada yang bawa supir yang lagi kebelet. Lo suaranya beda lagi. Siapa tahu? Saya nggak tahu. Saya nggak ahli sirine soalnya. Oke dok, jadi ini kalau orang bunuh diri artinya di sini
jangan main-main lah ya dengan menggunakan insektisida dok ya, karena insektisida yang tadinya cuman buat ngancam aja bisa jadi beneran gitu dok ya. Dan satu lagi nggak enak Frankie, beberapa pasien yang kemudian sempat sembuh ya setelah diobatin ya, sengsara banget Frankie, makan susah beberapa saat. Ya kebayang sih salah masuk dok, mestinya masukkan rendang masukin obat nyamuk. Oke dok, ini menjelang buka puasa, kita coba buka puasa dulu dok, supaya kan tadi kan saya bilangnya saya puasa, jadi ya ngikut aja buka puasa ya, walaupun hari ini kalah lagi dok. Oke, makasih dokter Jaya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian jika ada pertanyaan untuk dokter Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys.